Berikut ini saya ingin mencoba coiling dan wicking pada Oxpa Arbiter RTA. Menurut saya ini RTA paling enak, klutnya paling tebal, flapernya paling terasa. Ini saya akan mengganti koil lama dan kapas lama ya, karena sudah hitam. Ini sebetulnya saya menggunakan coil Fuse Clapton, dan saya akan ganti untuk sementara menggunakan coil Nicrom 80 24GA. Jadi saya akan mencoba melilit sendiri. Arbiter ini autentik, harganya sekitar 320. Jadi kebetulan saya mendapatkan yang kan metal. Untuk rasa Oxpa ini paling enak dari RTA yang pernah saya rasakan. Jadi paling keluar flavornya, dapat manisnya dan tidak oversweet. Dan yang terpenting bagi saya itu tidak gampang panas. Jadi untuk bagian drip tipnya itu terasa dingin. Untuk decknya dia luas, lebarnya 28 mm ya total diameternya. Decknya luas, jadi mungkin ini yang mempengaruhi cepat jadi dingin. Jadi tidak gampang panas dibanding dengan RTA Bluetooth Mini autentik saya itu gampang panas. Ini kita ambil kawat Nicrom 80 24GA, kita potong sepanjang tang ini. Kita potong dua karena kita ingin membuat dual coil. Untuk Oxpa Arbiter ini jika Anda menggunakan single coil itu juga bisa, tetapi Anda tidak bisa meletakkan coil nanti di tengah-tengah. Nah, ini kawat yang saya gunakan, tetapi coilnya Anda harus letakkan di samping kalau menggunakan single coil. Kita gunakan kuro untuk melilit coil. Di sini saya akan melilit dengan diameter lilitan 3. Jadi walaupun 3, ini bisa dual coil karena Oxpa ini termasuk decknya termasuk lebar. Kalau dengan Bluetooth Mini saya menggunakan 3 itu mepet sekali dan coilnya hampir bersentuhan dan sangat panas. Ini kita lihat satu ya, 1 2 3 4 5. Jadi ini 5 lilit, 5 lilitan. Kita buat satu lagi lilitan yang sama ya. Jadi untuk lilitan enak sekitar 5 atau 6. Kita hitung lagi untuk memastikan 1 2 3 4. Oh, ini 6 lilitan ya. Jadi saya dapat 6 lilitan. Kita buat lagi lilitan yang sama, jadi agar seimbang pembakaran di kapas kiri dengan kapas kanan nantinya. Kita samakan lilitannya
apakah sudah sama. Jika sudah sama, kita bisa pasang ke decknya. Bisa kita tarik dengan tang jepit kecil. Jika dia kurang rata, karena letaknya harus tepat di bagian tengah-tengah pas di airflow ya, karena dia airflow-nya airflow bawah, walaupun kalau nampak luar itu airflow atas Oxpa Arbiter ini, tetapi dengan adanya chimney-nya atau inner barrel tadi, udara diarahkan ke bawah, jadi dia melalui celah di antara dua baut ini, di antara dua skrup ini. Itulah celahnya airflow nanti. Jadi kita harus arahkan coil tepat di celah airflow. Jika kita menggunakan single coil dan kita taruh coil letaknya pas tengah-tengah dan tidak mengenai airflow ini, maka Anda akan mendapatkan rasa gosong. Jadi kalau single coil Anda seperti ini saja kalau menggunakan single coil. Nah, jadi yang di sebelahnya memang akan kosong. Jika double coil, maka Anda pastikan sama posisinya kiri dan kanan, jadi pas mengarah ke airflow itu coilnya, sehingga nanti Anda tidak akan mendapatkan rasa gosong, coil cepat gosong ataupun kapas cepat gosong, cepat putus ya. Jadi arahkan pas tengah-tengah di sini. Tarik dengan tang, jepit kecil. Jika memang posisinya kurang rata, usahakan serata mungkin. Jika sudah rata, maka kita kencangkan dengan kunci L-nya, baut-baut posnya. Kita kencangkan dengan kunci L, usahakan kencang, tapi jangan terlalu kencang, nanti bisa menyebabkan dol. Walaupun ini autentik, tapi bisa juga dol. Tujuan supaya kencang adalah ohm yang terbaca nanti adalah akurat hasil ohmnya. Kita ratakan lagi, rapikan posisi kiri dan kanan. Karena untuk di bagian atas coil nanti ada inner barrel atau chimney-nya itu, usahakan jangan sampai menyentuh chimney karena bisa menjadi konslet ya, short circuit. Jika tidak ingin coilnya meletek, kita bisa rapatkan supaya tarikannya halus dan tidak meletek-meletek. Ya segini saja, saya kira cukup ini ya. Saya kira cukup rata. Kalau sudah rata semua, kencangkan lagi baut L-nya. Kemungkinan waktu kita goyang tadi, dia mungkin bisa longgar lagi. Tetapi untuk bautnya ini saya suka karena ini lebih kuat dibanding Bluetooth Mini ya. Kalau Bluetooth Mini waktu kita meratakan coil itu bautnya sering longgar sekali, yang ini tidak longgar sekali. Nah seperti ini ya, cukup ya, walaupun agak kurang rapi tapi saya rasa cukup ini. Yang terpenting itu adalah coil letaknya tepat di antara dua baut L
karena dari situ udara lewat. Kalau sudah, kita potong kakinya. Nah, ini keunggulan dari Oxpa Arbiter ini, kita bisa memotong kakinya setelah koil terpasang. Dibandingkan dengan Bluetooth Mini, itu agak sedikit ribet karena kita harus mengukur koilnya dulu, kakinya, sebelum kita potong. Nah, kalau sudah siap, kita potong dulu nih ya. Kita potong sampai rata, jangan sampai nanti mengenai chimney. Kita dry burn dulu. Kita ambil watt kecil, misalnya 20 watt, agar tidak putus. Jadi tujuan dry burn ini juga membuang sisa-sisa gas yang pertama kali untuk nikrom itu beracun ya. Jadi harus dibuang dulu dengan dry burn. Kita dry burn sampai merata. Jika kurang merata, kita bisa ratakan dengan inset atau obeng. Nah, ini nampaknya sudah rata ya. Ini sudah rata. Ya, sudah rata nyalanya. Kalau sudah, kita siapkan kapasnya untuk wicking. Untuk kapas ini jangan terlalu longgar, karena nanti bisa terlalu speed pack ya, terlalu basah. Jika terlalu padat, itu rasa kapas tidak enak, karena akan cepat gosong, cepat putus jika terlalu padat, dan Anda akan mendapatkan rasa dry heat, rasa kapas. Jika sudah rata, kita bisa potong bagian sisi kiri dan kiri kanan. Untuk juice well-nya yang di bagian deck, di bagian bawah, ini termasuk lebar ya, dibandingkan Bluetooth Mini lebih lebar. Jadi saya tidak banyak mengikis bagian kapas, hanya saya ratakan aja kakinya, karena juice flow-nya termasuk lebar. Jadi diameter RTA ini totalnya adalah 28 mm, sangat besar ya, seperti RDA. Itu yang membuat sensasinya dia lebih cepat dingin dibanding RTA lain. Kalau saya bandingkan dengan Bluetooth Mini, ya ini jauh lebih dingin. Nah, ini jadi kapasnya tidak banyak saya buang. Yang penting dia harus mencapai ke bagian bawah dari juice well-nya dan tertutup rapat juice well-nya. Walaupun ada jaminan 100% anti bocor dari Oxpa Arbiter ini, betul, memang tidak pernah bocor dibanding Bluetooth Mini yang menggunakan airflow bawah. Tapi kalau kapasnya penyerapannya bagus, langsung sampai ke kakinya, jadi tidak ada juice yang tersisa di bawah, semua ke atas. Kita coba firing. Setelah firing, kita tutup chimney-nya. Untuk Oxpa Arbiter ini saya sering lupa nutup chimney-nya ya, ini sulitnya ya. Kemudian ini kapas, waktu tutup chimney-nya jangan sampai terjepit, jadi masukkan lagi. Jika ada yang terjepit, ini takutnya menghambat liquidnya naik ke atas. Jika sudah, tutup dengan rapat. Jadi ini anti bocor ya, anti leaking, masuk anti leaking klep. Nah, baru kita isi liquidnya dari lubang pengisian top filling di atas. Lubang pengisian sangat besar, lubang udaranya di sebelah juga sangat besar, jadi ini lebih mudah dibandingkan Bluetooth Mini, dia lebih kecil. Ini saya ganti drip tipnya ya, bukan drip tip standar.
jadi seperti MPL. Untuk rasa arbiter ini, Oxpa ini paling enak menurut saya, levernya paling banyak ya dibandingkan dengan Bluetooth ini, karena dia top airflow. Bluetooth ini sebenarnya enak, cuma dia bottom airflow ini kalau leakingnya salah dia sering merembes atau leaking.